Dan putusan MK sebagai satu peradilan tertinggi di Republik ini menyatakan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dipakai untuk MBG. Dengan begitu, kita menjadi yakin, terkonfirmasi, dan fix bahwa apa yang pemerintah lakukan sejak Januari 2025 itu adalah pelanggaran konstitusi. Itu adalah melanggar amanat Undang-Undang Dasar mengenai pendidikan nasional. Kalau begitu, mengapa harus menunggu selambat-lambatnya sampai 2028 untuk memisahkan atau mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan? Putusan MK jelas bersifat prinsip, fundamental, dan mengikat, dan seharusnya dilakukan segera, mengingat kegawat daruratan kondisi fiskal kita yang semakin sempit. Jadi hari ini MBG Watch membersamai rekan-rekan seperjuangan, teman-teman KOSPI, dan koalisi warga masyarakat sipil lainnya mengirimkan surat, mendesak, menuntut, dan mendorong. Kami tidak memohon. Kenapa? Karena kami yang membiayai berjalannya negara ini lewat pajak kami. Kami punya hak untuk menuntut, mendorong, mendesak wakil rakyat bertemu dengan kami. Berikan kami ruang jawab, ruang tanya yang seluas-luasnya. Karena sekali lagi, pelanggaran konstitusi ini sudah berlangsung sejak Januari 2025 sampai saat ini. Dan per tahun ajaran baru Juli 2026, kita melihat rentetan kasus keracunan di berbagai daerah. Jayapura, Blora, Wates, Semarang, Lampung, Garut. Dan ini semua tetap terjadi di tengah pergantian pucuk pimpinan BGN yang ternyata tidak mempengaruhi apa-apa. Jadi sekali lagi, dalam waktu seminggu, tadi teman-teman sudah menekankan, ada waktu untuk DPR meresponi kami bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dipakai untuk MBG. Nggak ada alasan kuat untuk mempertahankan program ini sebenarnya. Dan kami juga sebenarnya mempertanyakan alasan MK menyatakan bahwa program ini konstitusional. Hanya karena Prabowo Subianto menyatakan proyek ini sebagai janji politiknya. Janji politik yang diucapkan itu tidak otomatis menjadikan sebuah proyek itu menjadi konstitusional. Jadi, kenapa harus membiarkan perampokan ini terjadi setiap hari? Kalau pemerintah punya malu, mereka akan dengan segera menindaklanjuti ini, mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan untuk APBN 2027 yang akan diketok palu nota keuangannya 14 Agustus nanti. Kalau pemerintah punya malu, mereka akan merevisi APBN 2026 supaya selama bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai akhir 2026 tidak lagi terjadi perampokan dan penyelewengan pajak rakyat. Kalau mereka punya malu, mereka akan meminta maaf kepada rakyat. Karena Teddy Indrawijaya, karena Bapak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan dan Cara Menengah berulang kali menyatakan kepada publik bahwa MBG tidak memakai anggaran pendidikan. Dan kita tahu itu adalah kebohongan publik. Kita tahu itu adalah narasi sesat. Jadi sekali lagi, kami menuntut tolong direspon ketika rakyat mengetuk gedung yang kami biayai dengan pajak kami ini. Wakil rakyat yang kami biayai dengan pajak kami ini. Dan jika tuntutan kami tidak didengar, ketika pemerintah memilih nanti misalnya untuk buta dan tuli, kami akan melakukan aksi. Aksinya seperti apa? Nanti teman-teman boleh lihat. Kami terus berkonsolidasi dengan teman-teman dari berbagai aspek publik lainnya, termasuk teman-teman kesehatan yang punya concern juga. Kalau bukan dari anggaran pendidikan, lalu MBG akan menggerogoti anggaran yang mana lagi? MBG akan ngambil nyolong nilep dari anggaran yang mana lagi? Kesehatan kah? Jaminan sosial kah? Atau yang mana? Itu harus kita cermati bersama. Kita harus awasi dan kita harus pepet terus pemerintah untuk melakukan putusan MK dengan tunduk dan patuh. Dan jika itu tidak dilakukan, bisa kami kemudian menggalang rakyat untuk sebuah gerakan pajak kembali kepada rakyat. Pajak kembali kepada rakyat. Karena saat ini pajak kita dipakai untuk MBG yang itu